Ya sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sudah mampir lagi di sini. Ke dalam video kali ini kita akan membahas kelanjutan video sebelumnya, yaitu di sini kita akan membahas kerajaan yang ada di bangsa jin atau di alam gaib. Oke, yang pertama yaitu kita jelaskan di video sebelumnya bahwa bangsa jin ini meniru manusia. Yang ditiru itu banyak, mulai dari kehidupan mereka sehari-hari sampai hingga kasta yang ada di manusia dan juga di bangsa jin ini mereka tiru. Oke. Kasta di sini kalau kita ibaratkan di bangsa, bukan bangsa ya, di kehidupan kita gitu ya, di dunia real, dunia nyata ini, kasta tertinggi kalau di negara kita itu kan presiden. Kemudian bawahnya presiden ada menteri-menteri, ada DPR, MPR dan semacamnya. Nah, kalau di kita, kasta yang memiliki kasta tinggi itu biasanya dia dipilih oleh rakyatnya ya, kalau di sini ya, dipilih oleh rakyat, atau dia memiliki kekuasaan berupa harta, berupa wilayah, berupa ya contohnya kayak sultan gitu ya. Sultan, misal dia sultan, kemudian bisa punya bawahan banyak. Nah, kasta-kastanya seperti itu. Kemudian ada rakyat biasa juga. Kalau di bangsa jin, mereka meniru kita. Tetapi, cara mereka menentukan kasta itu berdasarkan kekuatan. Kekuatan mereka ini kalau mereka kuat gitu ya, mereka kan memiliki kasta yang tinggi. Kemudian, ini akan berhubungan dengan video sebelumnya pastinya ya, yaitu tentang perbedaan antara bangsa jin, setan, dan juga iblis. Nah, kita kesampingkan dulu nih yang setan. Kita bahas kekuatan dari jin dan juga iblis. Dari sisi kekuatan, iblis ini memiliki kasta yang lebih tinggi untuk kekuatan. Tetapi kita tidak membahas ini, karena mereka itu hanya satu. Iblis, ya satu itu iblis saja. Mereka kuat. Mereka akan ada sampai kiamat. Nah, kemudian yang akan kita bahas ini kan kerajaannya si jin, yang memiliki kasta-kasta yang meniru kita. Yang berdasarkan mereka ini punya kekuatan. Kalau kekuatannya gede, mungkin kalau di sana ibaratnya itu presidennya mereka. Presiden bangsa jin itu. Jadi rajanya bangsa jin. Nah, raja ini pastinya memiliki bawahan yang kekuatannya ada di bawah mereka. Nah, tadi kan saya jelaskan ya, kalau kasta yang paling tinggi itu dengan kekuatan yang paling tinggi. Kalau yang kasta rendah, rakyat biasanya jin, itu memiliki kasta yang lebih rendah. Dan ini sekali lagi berbeda dengan iblis. Kalau iblis ini sudah satu kasta, iblis saja. Kalau bangsa jin ini beda-beda. Dan si bangsa jin ini bisa bekerja sama dengan bangsa iblis. Oke. Nanti akan saya jelaskan bagaimana mereka ini bisa bekerja sama. Kemudian kalau kita membahas tugas-tugas dari kalau di dunia manusia ya, kita ibaratkan di manusia dulu. Kalau tugas presiden itu, presiden ini juga harus menjaga wilayahnya, harus menjaga kesejahteraan rakyatnya, harus menjaga keamanan rakyatnya. Kemudian kalau bangsa jin, ini juga hampir sama seperti itu. Jadi raja jin ini juga harus mempertahankan wilayahnya, harus memberi makan rakyatnya, kemudian harus menjamin kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Nah, dari penjelasan tadi, bisa dipastikan kalau mereka itu benar-benar meniru kita. Cuman ada sedikit cara-cara yang berbeda di situ. Kemudian kerajaan jin ini juga punya tugas tadi ya, mempertahankan wilayahnya. Oke, dalam mempertahankan wilayah ini, si raja jin ini juga bekerja sama dengan bangsa. Kemudian di bangsa iblis ini mau bekerja sama dengan bangsa jin, tetapi ada syarat-syarat kerjasama di situ. Misalnya nih, si bangsa jin ini minta kepada si iblis, kemudian si iblis memberikan syarat seperti misal bangsa jin ini memberikan pelayan untuk si iblis ya. Kita pernah bahas di video sebelumnya bahwa bangsa jin ini dan juga bangsa iblis berbeda ya. Iblis ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada si jin ya, si bangsa jin ini. Jadi kalau jin bekerjasama dengan iblis, otomatis kekuatan kerajaannya kan akan bertambah. Mereka akan bisa mempertahankan kerajaannya dari serangan kerajaan jin lain. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang tadi ya, kalau kita ini kan tadi membahas tugasnya si raja ya, harus mempertahankan kerajaannya, harus mensejahterakan rakyatnya. Kemudian bagaimana dengan bawahan-bawahan raja? Kalau di manusia, mereka memberi tugas, ya nggak mungkin ya presiden ini terus kemudian bisa mengatur satu wilayah yang sangat besar. Tetapi presiden ini juga memberikan kekuasaan lagi kepada gubernur, misal. Ya gubernur kalau di sini kan juga dipilih oleh rakyat ya. Jadi gubernur ini mengatur satu wilayah yang lebih kecil. Kemudian wilayah yang lebih kecil lagi dipimpin oleh bupati. Nah, bagaimana dengan bangsa jin? Sekali lagi, mereka juga meniru kita. Nah, kemudian contoh realnya, bagaimana raja ini bisa membagi wilayah-wilayah kekuasaannya ini dan dipimpin oleh gubernur bangsa jin. Istilahnya seperti itu. Oke, kita ibaratkan ada satu tempat keramat.
Ya misal kita membahas di satu wilayah ya, misal Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kan besar. Di Pulau Jawa ini ada satu kerajaan jin yang sangat besar. Kemudian untuk mengatur wilayah-wilayah di Pulau Jawa ini, otomatis si raja ini harus mempunyai bawahan untuk bisa mengatur seluruh daerah yang dianggap sakral. Oke. Sebelum itu, satu kerajaan di tanah Jawa, satu contoh kerajaan di tanah Jawa, kita beri contoh di misal di gunung. Kita kasih contoh di Gunung Arjuna misalnya. Ya, Gunung Arjuna ini juga terkenal dengan kisah-kisah yang mistis di sana. Ada yang bilang di situ ada pasar jin. Di situ juga ada tempat keramat. Di situ juga ada tempat-tempat yang emang digunakan untuk manusia untuk berekreasi misal. Kemudian kita nggak boleh datang ke tempat yang keramat tadi. Dalam satu kerajaan jin di Gunung Arjuna ini, si Raja Jin akan memerintahkan gubernur jin ini untuk menjaga suatu wilayah yang dianggap keramat oleh kita. Nah, fungsinya ini apa? Nah, si gubernur jin ini akan menjaga wilayah itu beserta bawahan-bawahannya itu digunakan sebagai alat atau kalau di bangsa jin itu untuk menampung. Karena manusia yang datang ke tempat sakral itu otomatis mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka datang akan membawa makanan untuk bangsa jin. Kita bahas di video sebelumnya bahwa makanan mereka ini contohnya seperti wewangian, dupa, kemudian ya bunga-bunga lain yang digunakan untuk melakukan ritual-ritual tertentu di tempat sakral. Tempat sakralnya manusia nih. Tapi tempat sakralnya akhirnya dijaga oleh satu gubernur tadi. Untuk menampung energi spiritual yang diberikan oleh manusia bersama dengan apa istilahnya? Sesembahannya mereka, bukan sesembahan, persembahan ya, seperti dupa dan kawan-kawan tadi yang diserap oleh bangsa jin dan bisa membuat bangsa jin yang menjaga di tempat itu menjadi jauh lebih kuat. Ya, semakin banyak yang datang ke situ, otomatis mereka akan melakukan ritual-ritual yang akan membuat bangsa jin yang ada di situ, ya gubernur jin yang ada di situ itu semakin kuat. Energi yang dia dapat semakin banyak. Nah, ini salah satu tugas dari gubernur tadi. Selain untuk menampung energi itu, dia juga harus menjaga wilayah itu supaya tetap menjadi wilayah kekuasaan si Raja Jin, atasannya tadi, atasnya gubernur. Nah, untuk menjaga wilayah itu, makanya kadang bangsa jin ini, Raja Jin ini akan bekerja sama dengan iblis untuk menjaga wilayahnya agar tidak diserang oleh kerajaan lain. Nah, kemudian tadi saya sebutkan kalau tadi ada presiden mereka ya, rajanya mereka, kemudian menugaskan bawahan-bawahannya untuk menjaga tempat-tempat sakral. Lalu, apakah ada kerajaan lain? Tentunya ada. Ya, raja misal satu raja jin di Bali, terus kemudian ada raja jin lagi misal di Jawa bagian timur, ya di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya itu. Apakah antara kedua kerajaan ini bisa berselisih? Oke, jawabannya bisa. Nah, ini nanti berhubungan dengan yang saya sebutkan tadi bahwa bangsa jin ini bisa bekerja sama dengan bangsa iblis yang punya kekuatan lebih besar. Oke ya. Jadi misal raja di wilayah Bali, raja jin di wilayah Bali, ingin memperluas kekuasaannya sampai ke tanah Banyuwangi misal. Kemudian si raja jin ini melakukan kerjasama dengan bangsa iblis. Kerjasamanya seperti apa? Biasanya seperti ini. Si raja jin ini akan memberikan bawahan-bawahannya itu untuk istilahnya menyembah kepada jin ini. Jadi bawahan dari budaknya iblis. Ya, raja jin memberikan bawahannya kepada si iblis untuk supaya iblis ini mau bekerja sama dengan si raja jin untuk berperang dengan kerajaan yang lain. Itu bisa dilakukan. Itu terjadi mungkin di zaman para wali dulu. Nah, itu terjadi peperangan luar biasa di tanah Jawa. Ya, raja-raja iblis ini, raja-raja jin ini berebut kekuasaan di tanah Jawa. Akhirnya dimenangkan oleh satu raja terkuat waktu itu. Saya lupa namanya. Mungkin Anda bisa searching raja jin yang berperang dengan Syekh Subakir. Ya, Syekh Subakir ini manusia ya dari tanah Arab waktu itu yang ditugaskan oleh raja di Arab. Nah, saya lupa kisahnya seperti apa, tapi gambarnya seperti itu. Jadi Syekh Subakir ini ditugaskan untuk menaklukkan tanah Jawa. Karena tanah Jawa ini akan dilakukan penyiaran Islam, ya, syariat Islam di tanah Jawa. Dan kalau mau ke sini itu harus menaklukkan rajanya jin di tanah Jawa. Nah, kemudian si Syekh Subakir ini datang dan bertemulah dengan raja jin ini. Kemudian mereka bertarunglah untuk merebut kekuasaan supaya Islam ini bisa masuk di tanah Jawa. Nah, kisah lengkapnya mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, ini bisa menjadi bukti kalau bangsa jin ini juga berperang untuk merebut kekuasaan sampai mereka bisa menjadi raja terkuat di suatu wilayah. Nah, yang paling kuat lah ini yang bisa menjadi rajanya. Nah, kemudian
Tadi yang saya ceritakan bahwa misal kerajaan jin di Bali ini bekerjasama dengan iblis melawan kerajaan jin yang ada di Jawa. Bisa mereka akan berperang, berebut kekuasaan. Nah, bagaimana sih proses peperangannya mereka? Apakah sama seperti kita? Kalau kita kan perang ya, kalau di Perang Dunia II Anda tahu kan di situ ada teknologi seperti tank, pesawat, kapal. Kalau zaman sekarang tuh di Korea Utara ada nuklir, ada wah semacamnya ya. Ngeri kalau itu sampai terjadi. Nah, bagaimana dengan bangsa jin? Sekali lagi, bangsa jin ini meniru hampir semua kegiatan kita. Ya, mulai dari teknologinya. Misal ada teknologi terlarang, di manusia menemukan teknologi terlarang. Misal manusia bisa menemukan black box, ya, semacam kotak hitam, yang bisa digunakan untuk memancarkan aliran listrik yang luar biasa besar. Tapi kemudian ini tidak bisa diproduksi karena akan menghancurkan industri listrik saat ini. Misal bisa menghancurkan PLN kalau di Indonesia. Akhirnya nggak diproduksi. Tapi bangsa jin ini tahu teknologi ini. Kemudian mereka bisa mengembangkan di sana. Contoh lagi, misal kita bisa membuat supercar, bisa membuat Lamborghini, Ferrari, Chevrolet, dan kawan-kawan. Bangsa jin ini juga punya. Mereka juga punya kota dengan gedung-gedung yang tinggi, yang juga bisa memiliki mobil-mobil mewah itu. Dengan teknologi-teknologi yang canggih. Bagaimana sih teknologi ini bisa diciptakan, kemudian apa saja, dan bagaimana sih mereka bisa meniru kita? Nah, itu akan kita jelaskan di video selanjutnya. Nantikan aja di Nurkha Entertainment. Thank you.